Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pendekatan multikultural dalam menghadapi masalah sosial di Indonesia. Jadi ini merupakan pertemuan ketiga dalam mata kuliah Teori Ilmu Sosial pada Universitas Muhammad Gelangtung untuk program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi. Jadi pada kesempatan ini tetap kita menggunakan media YouTube untuk proses pembelajaran karena masih dalam kondisi pembatasan sosial. Jadi untuk sementara belum ada aturan mengenai perkuliahan secara offline yang dilakukan di kampus ataupun di kelas. Jadi tetap kita menggunakan sarana-sarana online seperti untuk saat ini YouTube, bisa juga mungkin kedepannya kita pakai Zoom ataupun aplikasi-aplikasi lain yang mendukung usaha pemerintah untuk menekan angka pertambahan kasus COVID-19. Jadi langsung saja kita membahas materi hari ini. Materi untuk pertemuan ketiga mata kuliah Teori Ilmu Sosial yaitu pendekatan multikultural. Jadi sedikit kita bercerita 1 tahun lalu bangsa ini atau negara ini mengadakan pemilihan presiden tepatnya di tahun 2019. Saat itu ada dua kubu, ada dua calon. Ada Prabowo Subianto, Sandiaga Salahuddin Uno melawan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Jadi saat itu ada dua kubu yang cukup berseteru dalam proses pemilihan presiden. Saat itu ada julukan untuk pendukung Prabowo sebagai kampret dan pendukung Jokowi sebagai cebong. Jadi itu adalah hal-hal yang salah satu fenomena yang terjadi pada saat proses pemilu atau pemilihan presiden tahun 2019. Kemudian isu cebong dan kampret ini terus berkembang. Ada juga julukan radikal, ada julukan khilafah, ada julukan pendukung komunisme dan lain-lainnya. Jadi ada biasanya pendukung khilafah ini diidentikan dengan pendukung Prabowo dan pendukung komunisme ini diidentikan dengan pendukung Jokowi. Itu pandangan beberapa masyarakat pada saat itu. Kemudian terus berkembang isu cebong kampret, khilafah, komunis. Ada bahkan isu beredar bahwa ada salah satu kelompok pendukung yang akan mendirikan negara berlandaskan khilafah. Kemudian kelompok lain juga dituduh akan kembali menghidupkan komunisme di Indonesia. Jadi saling serang. Jika kubu A berada di pro, maka kubu B akan berada di kubu yang kontra. Jadi akan selalu berlawanan pendapatnya, kadang tidak memakai lagi logika untuk menganalisis persoalan yang dihadapi, akan tetapi ketika dukungan politiknya mendukung salah satu kebijakan, pasti mereka akan mengarah ke situ tanpa menganalisa lagi apakah pendapat yang mereka dukung ini benar atau tidak. Yang jelas kalau junjungannya, dukungannya sudah mendukung hal tersebut, dia juga ikut mendukung, tidak ada lagi analisa. Itu yang sempat terjadi pada tahun 2019. Nah, masalah itu sebenarnya besar dan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena ini berpotensi menjadi sebuah masalah nasional yang bisa memecah belah bangsa pada saat itu. Bahkan hal tersebut masih terasa sampai saat ini, padahal ini sudah lebih 1 tahun berlalu sejak pemilu itu. Bahkan salah satu calon presiden itu justru bergabung di kabinet Pak Jokowi, atau bergabung di kabinet pemenang Pilpres. Jadi musuh jadi kawan.
Tapi masyarakat di bawah yang merupakan pendukung kedua calon ini masih terus bersiteru sampai hari ini, masih terus ada perdebatan-perdebatan mengenai hal tersebut. Nah, ini juga terus bersambung sampai pada pemilihan legislatif. Bahkan ada orang yang memutuskan hubungan bisnis hanya karena beda misalnya pilihan saat pemilu. Kemudian ada juga yang bahkan berkelahi berseteru, akhirnya tidak baku omong karena beda pandangan politik. Hal ini terus berlarut-larut, bahkan sempat ada video yang viral, ada seorang istri, ini di pemilihan legislatif ya, ada seorang istri calon anggota dewan yang tidak terpilih pada saat pemilihan dan sudah mengeluarkan banyak uang untuk sebuah daerah pemilihan, yang dimana di daerah pemilihan itu banyak keluarganya. Itu juga sempat viral videonya, dia marah dan meminta semua sumbangan yang diberikan calon tersebut ke masyarakat di daerah pemilihannya itu untuk dikembalikan. Bahkan sampai ada yang ingin memutuskan hubungan keluarga dengan keluarganya di kampung karena tidak memilih suaminya pada saat pemilihan umum. Jadi itu sempat viral videonya karena suaminya tidak mendapat suara yang signifikan di daerah tersebut, sehingga bantuan-bantuan yang diberikan ataupun dia berharap terlalu banyak di keluarganya di daerah tersebut, ternyata suaranya tidak banyak di daerah tersebut, sehingga dia meminta kembali sumbangan-sumbangan yang diberikan. Jadi ini adalah beberapa hal yang menjadi fenomena pada saat 2019 dan masih saya lihat masih terus berlanjut sampai hari ini. Jadi bangsa ini memang sejak reformasi, sejak 98 banyak mengalami perubahan yang mendasar, khususnya dinamika di masyarakat. Jadi masyarakat saat ini memerlukan perhatian, kepedulian, dan kewaspadaan seluruh warga negara dan para penyelenggara negara. Jadi awalnya berawal dari perbedaan pendapat di pemilu, perbedaan pilihan di pilpres, akhirnya terus berkembang sampai pada hal-hal yang menyimpang dan cenderung mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita berupaya dari tadi yang sudah dijelaskan di awal bahwa yang berideologi misalnya cenderung ke komunisme atau cenderung ke khilafah harus terus kita ajak untuk kembali ke ideologi dasar negara kita, yakni Pancasila. Yang begitu pula dengan ada ideologi Pancasila, ada ideologi khilafah, ada yang berideologi komunis, bahkan ada juga sebuah paham yang namanya liberalisme. Ini juga cukup menurut saya cukup berbahaya, karena dalam pandangan liberalisme tidak ada pendekatan-pendekatan lain selain pendekatan logis ataupun pendekatan kesepakatan. Jadi misalnya ketika kita membuat aturan mengenai pelanggaran, misalnya pelanggaran mengenai minuman keras, jadi kita tidak boleh menggunakan pendekatan agama ataupun pendekatan budaya untuk melarang misalnya minuman keras. Pasti selalu akan menggunakan pendekatan logis ataupun pendekatan kesepakatan. Jadi ketika misalnya DPR sepakat bahwa minuman keras itu legal atau bisa diedarkan bebas, maka itu yang terjadi. Karena penganut liberalisme itu cenderung sangat mengandalkan kesepakatan. Jadi kalau kita sepakat, walaupun itu salah, tetap itu berjalan di sebuah daerah. Misalnya kalau kita di Wajo sepakat kita mengatakan bahwa misalnya ya bisa mendirikan lokalisasi wanita pekerja seks komersial misalnya, maka jika itu disepakati misalnya dewan anggota DPR, maka itu bisa saja didirikan tanpa ada pertimbangan-pertimbangan dari sisi agama maupun dari sisi budaya. Nah, ini yang bisa
ini yang menjadi dasar pemikiran orang-orang yang berpikir liberalisme. Padahal itu semua bertentangan dengan Pancasila, begitu pula dengan khilafah, begitu pula dengan pandangan-pandangan komunisme. Nah, ketika kita berpandangan liberalisme, misalnya orang menjadi pecandu narkoba, dalam pandangan ini bisa saja itu tidak mendapat jerat hukum karena jika itu dilegalkan atau dibolehkan oleh pemerintah, maka hal tersebut tidak menjadi sebuah pelanggaran hukum. Jadi ini yang perlu kita terus kawal, bahwa Pancasila ini sudah menjadi dasar negara dan saat ini tidak bisa digantikan sama sekali. Nah, dari analisa saya mengenai masalah-masalah sejak pemilu yang terus berkembang sampai saat ini, komunisme, khilafah, liberalisme dan sebagainya ini, bergerak atau akal masalahnya atau dasar masalahnya adalah kemiskinan. Jadi bangsa ini miskin secara material, miskin secara teknologi, miskin secara sosial, bahkan budaya. Kenapa saya sebut bangsa ini miskin secara budaya? Karena kita terlalu lata akan hal-hal yang bersifat luar negeri, demam Korea misalnya, demam artis-artis India misalnya, demam artis-artis Eropa dan sebagainya. Jadi bangsa ini memang kehilangan ciri khas, sangat mudah terpengaruh oleh paham-paham yang berasal dari luar. Makanya isu Pancasila, isu komunisme, isu liberalisme, isu komunisme ini sangat mudah memecah belah bangsa, karena kita tidak punya pandangan ataupun kadang kita terlalu lata akan hal-hal baru yang berasal dari luar negeri. Itu dari sisi budaya dan teknologi dan sosial. Nah, dari sisi produksi dan konsumtif, bangsa ini juga merupakan bangsa yang sangat konsumtif dan tidak mampu memproduksi barang-barang jadi. Nah, kita punya kelebihan di sumber daya alam, yaitu kita punya hampir semua bahan baku besi, bahan baku karet, bahan baku nikel, emas dan sebagainya, itu kita punya semua di Indonesia. Tapi kita tidak mampu untuk memproduksi bahan-bahan baku tersebut menjadi bahan jadi. Jadi kita kirim dulu ke luar negeri bahan bakunya, misalnya besi, karet dan sebagainya. Kemudian diproduksi di sana menjadi misalnya peralatan elektronik, peralatan rumah tangga, kemudian peralatan kendaraan dan sebagainya. Kemudian dikirim kembali ke Indonesia, kemudian dan kita kembali membelinya dengan harga yang mahal. Jadi saat orang luar negeri membeli bahan baku di negara kita ini, dia membelinya dengan murah, kemudian dia ubah di sana menjadi barang jadi yang kemudian kita kembali yang membelinya. Jadi itu yang juga menjadi akar permasalahan di Indonesia. Jadi selain bangsa ini sangat mudah terpengaruh oleh budaya-budaya asing, mereka juga tidak punya kemampuan produksi yang memadai untuk memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia. Nah, hal ini terus diperparah oleh masalah-masalah sosial. Jadi kita kembali ke materi mengenai pendekatan multikultural. Nanti akan ada hubungan antara masalah yang tadi saya jelaskan dengan masalah-masalah sosial yang terjadi di Indonesia. Nah, di sini pendekatan multikultural adalah pendekatan yang berlatar belakang dari aspek keragaman suku, etnis, ras, agama, dan budaya, atau dapat diartikan sebagai pendekatan yang mengenal keragaman budaya yang bertujuan untuk menanamkan sikap bertoleransi terhadap perbedaan yang ada. Jadi seperti yang saya sampaikan di pertemuan pertama ya, kalau tidak salah, bahwa perbedaan itu adalah hal yang biasa. Jadi jangan kita terlalu memperuncing perbedaan. Misalnya kita berorganisasi, kemudian di kelas ada perbedaan pendapat, ada perdebatan saat diskusi kelompok ataupun apapun itu, hal itu jangan sampai mempengaruhi hubungan pribadi kita. Karena yang namanya perbedaan itu hal yang biasa, apalagi kalau cuma perbedaan pendapat. Nah, maka dari itu, karena
bangsa ini adalah bangsa yang punya kultur yang sangat banyak, punya suku, agama, ras, kelompok masyarakat yang sangat beragam, maka solusi dari masalah-masalah yang harusnya dimiliki oleh bangsa ini untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosialnya adalah juga pendekatan yang multikultural, artinya banyak kultur yang harus menjadi dasar dalam membuat solusi ataupun kebijakan-kebijakan di Indonesia. Jadi salah satu hal yang perlu ditanamkan sejak kecil, misalnya di bangku sekolah, di bangku sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, ataupun di sekolah dasar, itu adalah itu yang pertama, tidak boleh kita memperuncing perbedaan. Saya ingat sekali waktu zaman sekolah dasar, ketika tiba-tiba ada teman yang misalnya berbeda agama dengan agama mayoritas di daerah tersebut atau di kampung tersebut, kita langsung heboh untuk hal tersebut. Padahal hal itu adalah hal yang biasa. Kita beda suku, kita beda agama, itu adalah hal yang biasa. Jadi pendekatan multikultural ini seharusnya kita mulai tanamkan di situ. Jadi saat orang tua misalnya ada anaknya menceritakan kehebohannya bahwa ada temannya yang beragama lain di kelas, di sekolah itu, hal tersebut itu juga tidak terlalu heboh, agar ini terus tidak meruncing sampai ke dia dewasa, sehingga ketika dia berteman dengan orang yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, itu tidak membuat mereka menjadi lata akan hal tersebut. Kemudian ada juga yang memperuncing perbedaan suku, agama, dan ras ketika ada sekelompok masyarakat yang tidak mau menikahkan anaknya dengan suku lain, misalnya orang Bugis biasa seperti itu, dia cenderung tidak mau menikahkan anaknya dengan suku lain karena mereka menganggap bahwa sukunya adalah suku yang paling baik, paling layak untuk menjadi pasangan dari anaknya. Padahal hal-hal kecil seperti ini yang terus memperuncing masalah-masalah sosial di Indonesia, karena kita terlalu mempersoalkan hal-hal yang tidak penting. Kita tidak mau berteman dengan orang yang beda agama, kita terlalu memilih, misalnya ketika ingin menikahkan anak, ingin menikahkan saudara, kita terlalu terpaku bahwa harus sama suku dan sebagainya. Padahal hal-hal tersebut yang terus memperuncing masalah-masalah sosial di Indonesia, karena beberapa kelompok masyarakat masih menganggap suku mereka lebih unggul dari suku-suku yang lain. Jadi mereka tidak ingin berhubungan dengan suku yang lain. Ini yang menjadi persoalan yang cukup masih berkembang di masyarakat kita, sehingga masalah-masalah sosial di Indonesia itu cenderung sulit diantisipasi, khususnya masalah mengenai konflik-konflik sosial, konflik-konflik horizontal di masyarakat. Jadi karena tadi berawal dari perbedaan-perbedaan pendapat di misalnya di pemilu atau di pilpres, kemudian berkembang ke yang menyangkut suku, agama, dan ras. Ada kelompok agama tertentu yang tidak suka dengan calon tertentu, kelompok yang lain tidak suka dengan calon tertentu, sehingga terus melebar. Yang awalnya hanya berasal dari perbedaan pendapat, perbedaan pilihan politik, mengarah kepada hal-hal yang lebih sensitif, misalnya perang suku, perang agama, dan sebagainya. Nah, ini yang membuat tadi saya jelaskan bahwa hal-hal kecil ditanamkan sejak sekolah dasar atau bahkan di lingkungan keluarga, bahwa ketika kita mendapat perbedaan pendapat, mempunyai teman yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda agama, sebaiknya kita menanggapinya dengan santai saja, jangan terlalu mempublis atau jangan terlalu membesar-besarkan hal tersebut, karena itu adalah hal yang biasa. Nah, mulai dari hal-hal kecil seperti itu, akhirnya bangsa ini bisa menjadi bangsa yang lebih besar, bangsa yang tidak mempersoalkan hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Karena kalau sejak awal ditanamkan bahwa perbedaan itu adalah hal yang biasa,
Ketika misalnya sudah dewasa, anak-anak kita sudah dewasa, sudah besar, mereka tidak akan terlalu memperuncing perbedaan, karena hal tersebut yang membuat bangsa ini harus selalu bergelut dengan masalah-masalah sosial yang sama. Nah, diharapkan pendekatan multikultural ini adalah yaitu pendekatan yang berdasarkan pada pendekatan suku, agama, ras, ini bisa mengajak masyarakat untuk bisa menerima perbedaan sebagai proses alamiah. Jadi perbedaan itu hal biasa, alamiah terjadi. Kalau tidak berbeda ya tidak bisa apa-apa, karena untuk melanjutkan keturunan saja kita harus berbeda. Harus pria dan wanita, kalau sama-sama misalnya satu jenis kelamin tidak mungkin bisa berkembang biak misalnya ya. Nah, itu yang kita harus memandang persoalan-persoalan sosial ini seperti itu. Jadi anggap saja itu hal biasa. Beda agama, beda pendapat, beda suku, beda agama, itu merupakan hal yang biasa, jangan terlalu diperuncing. Nah, kemudian ini secara teori bahwa pendekatan multikultural diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah sosial di Indonesia. Tapi dalam implementasi pendekatan multikultural ini ada beberapa hambatan yang dihadapi, khususnya di Indonesia ya. Yang pertama itu kelompok adat belum mendapat perhatian. Jadi kelompok-kelompok adat masyarakat yang masih memegang teguh adat dan kebiasaan-kebiasaan tradisional, kebiasaan-kebiasaan lama ini cenderung mulai diabaikan oleh pemerintah, sehingga mereka kadang menjadi pihak yang menjadi lawan pemerintah di beberapa hal. Pernah terjadi di Goa, di Kabupaten Goa itu terjadi antara masyarakat adat Goa, kerajaan Goa dan pemerintah Kabupaten Goa itu berseteru, bahkan sampai berbuat kerusuhan antara kubu pemerintah dengan kubu kerajaan di Goa. Jadi mereka menganggap bahwa kelompok-kelompok adat ini, kelompok-kelompok kerajaan ini cenderung mulai diabaikan oleh pemerintah. Yang kedua, hambatan implementasi pendekatan multikultural adalah penanganan masalah belum terpadu. Belum ada instansi yang khusus menangani masalah perbedaan kultur. Jadi belum ada instansi khusus yang menangani perbedaan-perbedaan kultur. Jadi saat ini kalau di kementerian itu kita masih bergabung di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kalau menurut pendapat ini bahwa seharusnya ada Kementerian Kebudayaan yang khusus menangani masalah-masalah budaya, masalah-masalah adat, agar persoalan-persoalan tadi yang menyangkut suku, agama, dan ras ini bisa diantisipasi dan dapat diminimalisir. Jadi sebagai kesimpulan untuk pertemuan kita saat ini adalah bahwa pendekatan multikultural adalah pendekatan yang sangat cocok untuk dipakai di Indonesia untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial, yakni pendekatan yang berlandaskan keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman ras. Jadi jangan sampai kita mencontoh pendekatan-pendekatan dari Barat Eropa yang cenderung masyarakatnya ini tidak terlalu beragam suku, agama, dan rasnya, sehingga penyelesaian masalahnya juga berbeda. Kemudian diharapkan agar masyarakat menganggap bahwa perbedaan suku, agama, dan ras merupakan sebagai sebuah proses yang alamiah. Jadi hal yang biasa saja, jangan terlalu memperuncing sebuah perbedaan-perbedaan. Nah, saya rasa cukup untuk pertemuan ketiga untuk teori ilmu sosial pada hari ini. Tetap adik-adik mahasiswa memberi komentar di kolom nama, NIM, dan kelasnya. Jadi terima kasih atas perhatiannya, jangan ditonton sepotong-sepotong, ditonton full. Jadi sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.